Dugaan pemerasan kembali terjadi di institusi Polri. Kini menyeret nama mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Besar Bintoro. Dia diduga telah meminta uang hingga 5 miliar rupiah kepada tersangka kasus kekerasan anak. Seperti apa duduk perkaranya? Kasus ini diungkap oleh Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, Minggu 26 Januari 2025. Sugeng menyebut dugaan pemerasan ini terkuak setelah muncul gugatan perdata dari pihak korban pemerasan terhadap Bintoro tertanggal 6 Januari 2025. Korban menuntut pengembalian uang 5 miliar rupiah beserta aset yang dinilai telah disita secara tidak sah terkait kasus pembunuhan dengan tersangka Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto. Bintoro yang saat itu menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan disebut meminta uang kepada keluarga pelaku sebesar 5 miliar rupiah serta membawa mobil Ferrari dan motor Harley Davidson dengan janji menghentikan penyidikan. Nyatanya kasus tetap berjalan sehingga korban menuntut secara perdata kepada AKBP Bintoro. Nah, ini yang harus didalami. Kalau sampai lepas ya, karena adanya tindakan-tindakan upaya tidak profesional bahkan melindungi, maka yang akan menjadi tidak dipercaya adalah institusi polisi. Kami mendesak Propam Polda Metro Jaya mendalami secara baik, profesional, dan juga proporsional pendekatannya scientific crime investigation ya. Karena yang diperiksa ini kan juga seorang ahli reserse yang bisa juga menghilangkan jejak-jejaknya ya, bahkan mungkin melakukan tindakan-tindakan lebih jauh, misalnya melakukan pressure kepada pihak-pihak yang terlibat untuk tidak membuka. Lantas, apa tanggapan dari kepolisian, terutama dari AKBP Bintoro, terkait dugaan pemerasan yang dilakukannya? Terkait hal ini, AKBP Bintoro dalam klarifikasinya Senin 27 Januari menyatakan bahwa kabar yang sedang beredar saat ini adalah berita bohong. Bintoro menegaskan penyelidikan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak yang berujung pada kematian korban itu tetap berjalan. Bahkan hingga saat ini, proses perkaranya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dengan 2 tersangka, yaitu AN dan B, untuk disidangkan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin, saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya, kurang lebih 8 jam, dan handphone saya telah disita dan diamankan, guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan saya sampai sekarang masih berada di Propam Polda Metro Jaya. Rekan-rekan sekalian, tuduhan saya menerima uang 20 miliar sangat mengada-ngada. Saya membuka diri dengan sangat transparan untuk dilakukan pengecekan terhadap percakapan handphone saya, keterkaitan dengan ada tidaknya hubungan saya dengan saudara AN, karena selama ini saya tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan yang bersangkutan. Saya juga telah memberikan data seluruh rekening koran dari bank saya yang saya miliki. Jika diperlukan nomor rekening istri saya dan anak-anak saya siap untuk dilakukan pemeriksaan. Hari ini saya juga bermohon kiranya dilakukan penggeledahan di rumah saya, di kediaman saya, untuk mencari tahu apakah ada uang miliaran rupiah yang dituduhkan kepada saya. Kasus ini terjadi pada April 2024, berawal saat seorang remaja berusia 16 tahun ditemukan meninggal karena overdosis dan diduga menjadi korban kekerasan seksual. Kasus kemudian ditangani Polres Metro Jakarta Selatan, di mana AKBP Bintoro sebagai Kasat Reskrim hingga Agustus 2024. Di bulan yang sama dengan kejadian, penyidik menetapkan Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo sebagai tersangka, yang disebut-sebut merupakan anak bos industri penyedia jasa laboratorium Prodia. Namun, hingga AKBP Bintoro digantikan oleh AKBP Gogo, kedua tersangka belum juga dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Munculnya dugaan pemerasan terhadap tersangka yang dilakukan oleh anggota polisi ini tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Apalagi kasus ini melibatkan aparat yang merupakan penegak hukum. Jangan sampai ungkapan yang ramai di netizen dengan tagar percuma lapor polisi kembali mengemuka, mengingat kasus kriminalitas yang melibatkan kepolisian belakangan tengah menjadi sorotan publik.